di KWT Sekar Tani Desa Sungai Kapitan. Kegiatan gotong royong di KWT Sekar Tani ini sambil nanti ada praktek pembuatan eco engine. Dia akan dipandu oleh Bu. Ibu yang ada di sini, selamat pagi Bu. Pagi. Tetap semangat ya. Semangat. Tim dari penyuluh pertanian BPD Kecamatan Kuma ini mengisi materi penyuluhan tentang praktek pembuatan eco engine. Jadi kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan eco engine. Eco engine adalah larutan hasil fermentasi dari sisa buah atau sayur dengan penambahan gula dan air yang difermentasi selama 3 bulan. Nah, eco engine ini adalah larutan yang serbaguna ya Bu. Larutan eco engine ini Bu, setelah nanti 3 bulan difermentasi, ini banyak digunakan satu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya ini bisa untuk formulasi kalau kita mau bikin sampo, kemudian untuk sabun cairnya itu penambahan dengan eco engine, jadi mengurangi bahan kimia yang akan kita gunakan ya Bu ya. Jadi bisa juga untuk mengepel lap kaca, potong-potong lantai itu juga bisa. Kemudian dari segi kesehatan Bu, kalau ada yang gatal-gatal atau ruam-ruam merah kayak gitu atau luka bakar, dengan merendam atau melapnya dengan larutan engine yang asli, yang murni, itu dapat mengobatinya juga. Kemudian di bidang perikanan juga bisa Bu untuk menjernihkan air yang kena polusi. Begitu juga dengan di bidang pertanian, ini bisa untuk menyuburkan tanaman, juga menyehatkan, juga bisa meningkatkan daya tahan tanaman tersebut, dan bisa juga untuk campuran kompos. Nah, mengapa kita ini harus membuat eco engine? Salah satunya adalah eco engine ini merupakan salah satu solusi bagaimana kita mengolah sampah yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama di lingkungan keluarga. Kita mengetahui 60% itu limbah sampah organik itu berada di tempat pembuangan akhir atau disebut dengan TPA. Jadi salah satunya ini adalah seperti program Zero Waste itu sampah nol. Jadi kita menggunakan daripada ini terbuang semua Bu, misalnya seperti limbah sayur-sayuran atau buah ini. Padahal ketika kita ini buat menjadi eco engine, ini menjadi larutan yang bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian itu Bu, larutan eco engine ini untuk cara ini Bu, kenapa ini juga kita menggunakan eco engine? Pada tahun 2005 di Bandung, kalau tidak salah itu di Desa Lewi Gajah, pernah terjadi ledakan TPA karena itu penguraian yang menyebabkan adanya gas metanol. Jadi ada longsor desa gara-gara penimbunan dari sampah-sampah yang menumpuk. Nah, itulah alasan-alasan mengapa eco engine ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi kita mengurangi beban ini. Langkah-langkah atau cara pembuatannya Bu adalah bahan-bahan untuk pembuatan eco engine ini sangat mudah dan sangat sederhana ya Bu lah. Hanya menggunakan limbah atau sampah dari bahan organik sisa buah atau sayuran, gula merah atau molas sayur. Jadi cuma 3 aja ya, limbah buah atau sayur, kemudian gula merah atau molase, kemudian air, dan difermentasi selama 3 bulan. Bu, seperti limbah ini harus diketahui harus masih segar ya Bu lah. Tidak boleh kita menggunakan yang busuk atau yang ada belatunnya, itu nggak boleh. Jadi harus segar. Bu, yang tidak diperbolehkan itu jangan menggunakan gula pasir, itu tidak boleh. Nah, dari segi itu. Kemudian tadi dari bahan ini tidak boleh yang busuk, tidak boleh yang ada bekas, misalnya ada sayur bekas itu yang udah dimasak, itu juga tidak boleh. Nah, jadi harus yang sudah buatan eco engine, wadah yang disarankan itu adalah yang bermulut lebar. Kita tidak boleh menggunakan itu bahan yang dari logam karena itu nanti mudah berkarat. Kemudian dari bahannya itu dari kaca karena akan mudah nanti pecah atau meledak lalu pada saat fermentasi itu sudah dipastikan. Terus dari eco engine ini sudah ditetapkan atau hak patenkan, jadi sudah bisa dijual. Jadi tulisan di sini kilo 1/310. Nah, 1 gula merah atau molase, kemudian 3 bagian itu adalah sisa limbah atau sayuran, dan 10 itu adalah air. Ibu, karena bahan yang tersedia tadi sudah kita hitung,
bahan yang ada di sini kulit pepaya, ada kulit nanas, terus buah naga. Ini sudah 1,5 kilo. Jadi kalau 1,5 kilo itu kita cari tadi itu kalau dibagi ya. Ini adalah 3 bagian, maka satu bagian dari sini ini adalah setengah kilo, dan di sini nanti 10 bagiannya 5 liter air. Nah, mungkin bisa dicontohkan Bu, ini tinggal memasukkan bahannya saja. Nah, pertama-tama langkahnya sangat mudah ya Bu lah. Pertama, masukkan air sebanyak 5 liter. Dan air bersihnya kita masukkan ini. Kita masukkan yang satu bagiannya ini yaitu gula merah. Ya, kan dibagi 5 kan. Kemudian semua sudah larut. Kita tinggal menambahkan limbah dari sisa buah ini ya. Ini sebanyak simple ya, semua juga bisa membuat. Kemudian kita aduk lagi. Oke. Terpenting Ibu dalam proses fermentasi itu ialah cara penutupan wadahnya itu harus tertutup rapat. Kemudian kita masukkan air dan di sini sudah ada lubang untuk mengeluarkan gasnya nanti dari hasil fermentasi. Jadi dengan cara seperti ini Ibu nggak perlu lagi membuka dan tutupnya ya, karena ini secara otomatis nanti gasnya sudah masuk ke dalam kulit. Nah, yang diperhatikan lagi tadi itu harus kedap udara, kemudian simpanlah di tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, kemudian tidak boleh disimpan dekat kamar mandi atau dekat pembuangan sampah, itu tidak boleh karena itu akan mempengaruhi eco-engine yang akan dihasilkan. Nah, jadi kemudian bagaimana sih nanti eco-engine ini kalau dikatakan berhasil? Nah, pertama untuk eco-engine ini dikatakan berhasil nanti setelah fermentasi 3 bulan akan terdapat itu miselium putih di atasnya. Kemudian pH-nya itu kalau kita ukur itu di bawah 4. Setelah itu tercium aroma fermentasi atau asam-asam itu dikatakan berhasil. Jangan lupa Bu, biasanya itu kita harus bikin di sini labelnya ya, tanggal pembuatan dan tanggal nanti dipakai. Ya, mungkin itu ya sekilas cara praktek pembuatan eco-engine. Demikianlah praktek pembuatan eco-engine hari ini. Kami dari tim BPP Kecamatan Kumai mengucapkan terima kasih dan kami berharap semoga KWT Sekarta ini tetap eksis dalam melaksanakan kegiatan PJL-nya, tetap semangat dan tetap kompak. Jika perlu sesuatu, silakan menghubungi kantor BPP Kumai. Terima kasih ya Bu ya buat kehadirannya. Sekian dan terima kasih.